أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kaum muslimin yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat insyaallah taala akan datang kepada kita bulan yang agung, bulan yang mulia, di mana kaum muslimin disyariatkan untuknya berpuasa. Lantas apa hakikat daripada puasa itu sendiri? Banyak daripada mereka para ulama yang angkat bicara tentang hakikat daripada berpuasa. Di antara hakikat daripada puasa adalah imsak. Al-imsak anit ta'am wasyarab, menahan diri dari tidak memakan dan juga dari tidak meminum, dan juga daripada muftirat, dari perkara-perkara yang akan membatalkan puasa. Min tulu'il fajr, mulai daripada subuh ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari, ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sebatas itu saja puasa? Menahan makan, nahan minum, nahan pembatal puasa sampai datangnya waktu maghrib. Apakah sebatas itu? Tentu tidak. Di antara hakikat daripada puasa yaitu seorang dilatih untuk menjadi insan yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai segenap kaum mukminin, orang-orang yang beriman, telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana ketetapan ini berlaku juga kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi insan yang bertakwa. Ini diantara hakikat daripada puasa. Allah ingin mendidik kita supaya kita menjadi insan yang bertakwa. Kan itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih wal jahl, siapa yang berpuasa tapi dia masih belum meninggalkan persaksian-persaksian yang dusta, palsu, wal 'amala bihi, dan mengamalkan daripada perbuatan-perbuatan yang dusta, maksiat, wal jahl, dan juga kebodohan, falaisa lillahi hajjah, maka Allah enggak butuh an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh daripada hamba tersebut yang telah meninggalkan makannya, yang telah meninggalkan minumnya. Artinya enggak ada manfaatnya dia meninggalkan makan dan minum. Maka siapa yang meninggalkan makan, siapa yang meninggalkan minum karena Allah, maka dia harus tinggalkan juga bentuk-bentuk kemaksiatan. Bukan hanya perutnya yang berpuasa, tapi apa yang di bawahnya juga berpuasa. Bukan hanya perutnya saja yang berpuasa, akan tetapi tangannya, telinganya, matanya, bahkan hatinya ikut berpuasa. Dia tahan untuk tidak menatap dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dia tahan telinganya untuk tidak mendengarkan yang diharamkan oleh Allah. Dia tahan jiwanya untuk tidak dia umbar dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Itu hakikat daripada puasa. Menciptakan insan yang bertakwa. Kemudian di antara hakikat daripada puasa yaitu meningkatkan kualitas ibadah, melatih diri untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tinggalkan sesuatu, maka dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saudara yang ada di kiri dan di kanannya tidak menatapnya kalau dia makan atau minum. Yang tahu dia sedang berpuasa cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah katakan dalam hadits qudsi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah
Allah mengatakan yad'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Hamba ini dia telah tinggalkan makanannya, hamba ini telah dia tinggalkan minumannya, hamba ini dia telah tinggalkan syahwatnya min ajli, disebabkan karena diriku. Itulah hakikat daripada ubudiyah. Hakikat puasa yaitu mewujudkan peribadatan yang sesungguhnya kepada Tuhannya. Dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya, hal-hal yang mubah, tapi karena Allah yang memerintahkannya Azza wa Jal. Kemudian di antara hakikat daripada puasa, apa yang Allah kehendaki daripada diri kita? Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin dengan puasa tersebut kita meraih pahala yang besar. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin mendidik kita agar kita bisa menempuh jalan surga dengan meredam syahwat. Seorang yang meninggalkan makanan, seorang yang meninggalkan minuman, otomatis syahwatnya akan mengecil. Kalau syahwatnya mengecil, maka sungguh syaitan tidak akan bisa mengendarai manusia seenak dirinya. Karena Nabi SAW dalam hadis Safiyah bintu Huyai Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW mengatakan inna syaitan yajri, sesungguhnya syaitan itu mengalir min ibni Adam, pada tubuh anak Adam, majrad dam, dengan beraliran darah yang ada di dalam tubuhnya. Dia mengalir pada tubuh manusia seperti aliran darah yang ada di dalam tubuhnya. Ketika syahwatnya meredam, ketika dia tahan makan, dia tidak minum karena Allah, maka melemahlah aliran darahnya, maka melemah pula dorongan-dorongan syahwat yang merupakan kendaraan syaitan. Apabila seorang hamba dia tahan syahwatnya karena Allah, maka dia telah mendapatkan kesempatan tiket daripada tiket surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya, dia tahan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat tinggalnya adalah surga. Itu yang Allah inginkan. Kemudian di antara hakikat daripada puasa, Allah ingin mendidik kaum muslimin supaya mereka menjadi insan yang bersabar. Dia tinggalkan makanan karena Allah, dia tinggalkan minuman karena Allah, dia tinggalkan syahwatnya karena Allah. Ketika pada bulan Ramadan, ketika keluar Ramadan, maka dia akan terbiasa dengannya. Dan orang yang berpuasa, dia bersabar, itu merupakan salah satu bentuk wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah inna salah wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan amalan sabar. Apa makna as-sabr di sini? Sebagian para ulama tafsir seperti Mujahid ibn Jabr rahimahullahu ta'ala menafsirkan bahwasanya as-sabr adalah as-siyam. Jadi minta tolonglah kalian kepada Allah lewat pintu puasa, minta tolonglah kalian kepada Allah lewat pintu salat. Sungguh ini merupakan hal yang berat, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk kepada Tuhannya, ringan. Di antara hakikat daripada puasa adalah Allah ingin kalau kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang lemah. Seorang yang meninggalkan makan, seorang yang meninggalkan minum, dia akan merasakan haus, dia akan merasakan lapar, dan dia akan teringat dengan saudara-saudaranya yang kelaparan, saudara-saudaranya yang kehausan, saudara-saudaranya yang butuh kepada bantuan, maka akan menggerakkan hatinya untuk berbagi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard
innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Janganlah kau merusak, berjalan di atas muka bumi dengan membuat kerusakan. Allah enggak suka dengan orang-orang yang suka membuat kerusakan. Orang yang bakhil dikategorikan sebagai orang yang merusak. Orang yang berbagi adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka puasa mendidik kaum muslimin untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lemah. Di antara hakikat puasa yang agung yang kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita masuk ke dalamnya dan kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya, yaitu penggugur daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berucap, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan yang dia bangun puasa tersebut karena iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wahtisaban, dengan harap-harap pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan gugurkan, Allah akan rontokkan dosa-dosa yang telah berlalu. Masih dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, al-jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat kepada Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dari satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahuma, itu akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Jadi Ramadan itu akan menggugurkan dosa 1 tahun. Cuman ada syaratnya, majtanabat al-kabair, selama pelakunya meninggalkan dosa besar. Apabila seorang hamba dia berjalan di atas muka bumi dan dia berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka apabila dia melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, maka puasa tersebut akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan selama setahun. Akhirnya kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan kesempatan kembali untuk masuk ke dalam bulan suci ini demi meraih pahala lewat pintu tilawatul Quran, meraih pahala lewat pintu sadaqat, meraih pahala lewat pintu qiyam lail, meraih pahala lewat pintu puasa itu sendiri. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menerima puasa yang kita jalankan. Dan jika memang ini merupakan Ramadan terakhir, kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah ya Allah Ramadan ini merupakan Ramadan yang paling memberatkan timbangan kebaikan bagi kita nanti yaumil qiyamah. Demikian wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.